Hendriani, wali kelas 5A, dalam praktek pembelajaran observasi pembelajaran yang akan saya laksanakan bersama Ibu Mana ini. Baik Bu Mana, saya mohon waktunya sebentar ya, kita untuk bercakap-cakap mengenai kegiatan observasi pembelajaran yang akan kita laksanakan kapan nih? Besok ya? Besok ya, hari Kamis. Baik, jadi sebelum melaksanakan observasi ini, saya bersama Ibu Mana akan melaksanakan percakapan berbasis coaching mengenai kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh Ibu Mana ini. Baik Bu Mana ya, kita sebentar saja saya mohon izin waktunya. Begini Bu, mengenai kegiatan pembelajaran yang akan kita laksanakan besok itu ya Bu ya. Pelajaran apa nih Bu? Pelajaran apa? Matematika. Baik, untuk pembelajaran matematika, kemudian materinya tentang apa ya Bu? Tentang penyusunan data. Ya, penyusunan data. Semester 2 ya. Baik Ibu, untuk tujuan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan besok ini apa ya Bu? Tujuan untuk pembelajaran yang saya akan laksanakan besok melalui model saintifik dan project design learning secara mandiri, jujur dan bertanggung jawab. Peserta didik dapat 1. Mengidentifikasi cara penyajian data tunggal. 2. Menjelaskan teknik pengumpulan data tunggal. 3. Menyajikan data dalam bentuk tabel. Itu merupakan tujuan pembelajarannya. Jadi mereka tadi itu Ibu dengan kegiatan pembelajaran saintifik ya Bu, yang PBL, siswa itu dituntut ketelitiannya untuk menjelaskan dulu tentang data tunggal, kemudian setelah menjelaskan menyajikan dalam bentuk tabel. Baik, apa hanya tabel saja Bu? Apa ada dalam bentuk lainnya? Dalam bentuk lain kita akan melaksanakan secara langsung. Oke, baik. Dan langsung praktik langsung berarti ya, demonstrasi. Baik Ibu, selanjutnya untuk area pengembangan kegiatan pembelajaran yang Ibu laksanakan ini apa Bu nih area pengembangannya untuk siswa? Untuk siswa ya Bu ya, dapat memperdalam pengetahuan. Pengetahuan pada murid, keterampilan dan sikap pada murid dalam mengumpulkan data dan menyajikan data dalam bentuk tabel. Jadi pengetahuan, keterampilan dan sikap. Baik. Kalau pengetahuan itu berarti kemampuan mereka dalam menyajikan data ya. Kalau untuk sikapnya, sikap apa aja nanti yang akan Ibu perhatikan? Dia lebih semangat, kesemangatannya, semangat dalam menyajikan data, semangat dalam melakukan secara demonstrasi dengan teman-temannya. Dengan kegiatan pembelajaran ini apa sih Bu yang Ibu harapkan dalam kegiatan pembelajaran ini? Dalam kegiatan pembelajaran ini diharapkan siswa bisa aktif dalam bertanya, berpendapat mengenai kegiatan pembelajaran materi penyajian data, aktif dan selalu bertanya. Bentuk penyajiannya dalam bentuk tadi itu apa dalam bentuk tulisan saja atau gambar atau bagaimana nanti untuk ada tulisan juga dan juga dalam bentuk gambar. Seperti kayak tulisnya juga ada, itu materinya. Baik Ibu, selanjutnya nih Bu, untuk mencapai tujuan pembelajaran yang Ibu akan laksanakan dengan anak-anak ini ya, dengan anak kelas 5 ini, strategi apa yang sudah Ibu persiapkan untuk menyelenggarakan pembelajaran tersebut strateginya? 1. Saya sudah menyusun RPP untuk mempersiapkan RPP. 2. Mempersiapkan media pembelajaran. 3. Menyusun lembar kerja siswa. KS ya Bu ya? KS. 4. Menggunakan pendekatan saintifik mulai dari menanya, observasi atau mengamati atau bereksperimen. Mengolah data hingga mengkomunikasikan. Selanjutnya model PBL, problem based learning,
demonstrasi dan praktek langsung. Oh, jadi anak-anak sendiri ya Bu ya, ya itu. Oke, jadi peran Ibu sebagai fasilitator saja ya. Baik, Ibu tadi dengan menggunakan pendekatan saintifik ya. Jadi di situ tuh anak itu pertama dituntut-tuntut menanya, selanjutnya apa? Aktif dalam berpendapat mengenai kegiatan yang materi yang akan disajikan. Oke. Ini Sudah menguasai dapat menyajikan dalam bentuk tabel. tabelnya ya. Jadi sesuai dengan tadi tujuan Ya. pembelajarannya ya Bu ya, menjadikan data tunggal dalam bentuk tabel. Ya. Baik Bu. Nah ini nanti cara mereka mengkomunikasikannya bagaimana Bu? Cara mereka mengkomunikasikan hasil eksperimen mereka, hasil pembelajaran mereka. Nah, untuk mengkomunikasikan yaitu siswa bisa bergiliran atau secara kelompok maju ke depan. Oh, berarti berdiri secara kelompok. Maju ke Baik. depan. Oh iya. Satu orang yang dibantu dengan teman-teman. Iya, baik. Selanjutnya Untuk mengkomunikasikannya lagi juga bisa secara langsung ataupun berbentuk laporan. oh laporan. Jadi mungkin mereka yang terbatas bisa dalam bentuk tulisan gitu Ya, Bu. Oh iya. tulisan, Berarti itu Ibu laporan. sudah masuk ke diferensiasi ya Bu ya. Diferensiasi produknya udah dapat. Tadi media Ibu juga menyiapkan media. Kira-kira medianya apa yang akan digunakan? Media yang kami gunakan adalah berupa timbangan berat badan. Timbangan berat badan. Oke, ya. Secara langsung anak-anak akan mempraktekkan langsung dengan teman-teman. Berarti konseptual banget ya Bu ya, ini pembelajaran yang nyata ya, langsung anak mengalami sendiri, anak eksperimen sendiri, kemudian anak menuliskan dalam Ya, bentuk sikapnya antusias dengan adanya kreatif seperti ini. itu yang kita harapkan dari pembelajaran Ibu besok. Baik Bu, itu tadi yang ingin saya ketahui untuk kegiatan pembelajaran tadi ya, dari mulai tujuan pembelajarannya, kemudian Ibu juga sudah menyiapkan strategi area pengembangannya apa saja yang akan kita kembangkan pada anak-anak juga. Kemudian strateginya juga Ibu sudah mempersiapkan bagaimana supaya kegiatan pembelajaran Ibu bisa berhasil dengan baik. Baik Ibu, kayaknya ini membuat saya penasaran juga untuk segera besok melihat kegiatan pembelajaran bagaimana anak-anak besok antusias ya dengan kegiatan penyajian data ini. Karena kalau menurut saya memang kegiatan membuat tabel gitu kita akan aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oh iya, baik Ibu. Ada yang ingin Ibu sampaikan mungkin kepada saya untuk kegiatan pembelajaran besok? Untuk pembelajaran besok, catatan khusus seperti siswa, minat dan gaya belajar siswa. Oh, jadi Ibu juga besok akan memperhatikan hal itu ya. Baik Ibu, apakah Ibu sudah membuat kelompok-kelompok ini? Sudah membuat kelompok-kelompok siswa. Baik Ibu, ini kita tidak sabar ya untuk melihat kegiatan Ibu besok. Mudah-mudahan kegiatannya bisa berjalan lancar. Baik, terima kasih atas bincang-bincangnya. Maaf Ibu ya, mengganggu waktunya sebentar. Demikianlah percakapan saya dengan Ibu Mana Herliani berkenaan dengan kegiatan observasi kegiatan pembelajaran yang akan kami laksanakan besok. Saya sebagai observernya dan Ibu Mana sebagai guru yang akan mengajar. Di sana kita akan sama-sama belajar. Saya akan belajar dari beliau bagaimana cara memanage kelas, bagaimana cara mengaplikasikan RPP yang sudah disusun supaya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Materi penyajian data, tujuan pembelajaran penyajian data berat badan siswa kelas 5 dalam bentuk tabel. Nah, sekarang nanti kamu buat tabel yang ibu sudah jelaskan, yang ibu sudah kasih contoh kepada kalian. Nanti kamu buat bentuk tabel kan bisa kan, paham kan? Ya. Nanti kamu satu orang memperagakan berat badan kalian masing-masing. Berat badannya ada yang bervariasi, nanti kamu tulis ya. Oh, berat badan saya misalnya 80. Ada nggak yang berat badan 80? Ada. Nah, nanti kamu tulis tuh di buku. Oh, si A berat badannya 80. Misalnya Pando berat badannya 20. Kan kita belum ukur kan. Nanti ada bentuk ukurnya. Ada alat ukurnya. Namanya alat ukur apa? Berat badan. Nah, berat badan kamu diukur tuh namanya apa? Timbangan berat badan, nama ukurannya ya. Nanti masing-masing siswa memiliki ukuran alat ukur berat badan. Nah, ini nanti kamu ukur nih satu orang nanti ibu panggil ya. Nah, sampai 100 ya. Ada yang 100 timbangan jumlah berat badannya. Coba yuk. Apa saja? Nomor berat badan. Nah, ini jumlah berat badan ya. Nah, atau adik? Adik. Nah, nanti setelah ini baru ngomong pemindahan kita ada data ya. Itu berat Berapa badannya. berat badannya? Kage. Ya, atasnya tulis berat badan. Berat badan. Nah, sekarang adik sini yang nulis. Doni sini, timbang. Yuk, kami timbang. Berapa dong? Berapa? 22. Jumlahnya ditulis ada berapa siswa? Doni, ya, nama panggilan aja. 59 kilogram. Sudah berapa? Pandu jangan nunduk. Berapa? 45. Oh, sama 45. Udah, ayo bisa. Ini duduknya. Cari yang 25 berapa orang di situ? Ya, cari yang 25 berapa orang? Tulis 1, frekuensinya berapa? 1, dah. Terus 2, yang 2, yang ambil.
Lihat, hitung. Sekian dulu yang main perempuan, ayo perempuan, mana perempuan? Perempuan, maju. Perempuan, maju. Lihat, lihat, maju. Cepetan, 60 berapa? 12 ya, Kak? Udah, hitung. Nilainya 2. Orang deh. Satu. Siapa namanya? Tika. Berapa jumlah berat badan siswa yang jumlahnya paling besar? 3
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada kesempatan ini saya sudah bersama Ibu Mana Herliani dan Bapak Engkon Furkon sebagai pengajar praktik saya. Pada kesempatan ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi. Mohon maaf mengganggu waktunya ya Bu Mana, lagi sibuk di kelas. Terkait kegiatan observasi yang kita lakukan waktu hari Kamis kemarin ya Bu ya. Ada beberapa hal yang ingin kita refleksikan ya, lebih tepatnya. Mohon izin Bapak, saya untuk bercakap-cakap sejenak dengan Ibu Mana. Ini Bu, bagaimana kabarnya Bu? Baik, alhamdulillah. Ini Bu, terkait kegiatan observasi kelas, sebelumnya kan kita praobservasi kita udah bercakap-cakap mengenai tujuan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan di kelas Ibu. Kemudian waktu hari Kamisnya kita melakukan observasi ya. Saya mengambil banyak pelajaran dari kegiatan yang Ibu sampaikan di kelas Ibu. Selanjutnya ini setelah kita melakukan pembelajaran kemarin, ada hal yang ingin tanyakan. Bagaimana perasaan Ibu nih setelah kita kemarin kegiatan kemarin? Alhamdulillah banyak kendalanya, ada kendala-kendala yang harus saya perbaiki, ada hal-hal yang belum kurang maksimal dalam pembelajaran yang saya sampaikan pada hari Kamis itu. Ada kendala-kendala misalnya tentang media pembelajaran, alat dan media pembelajaran yang masih kurang maksimal, kurang banyak yang saya gunakan. Jadi anak-anak belum mampu untuk memaksimalkan yang mereka sudah canangkan tentang alat pembelajaran yang saya sampaikan pada hari itu. Ya baik Bu. Kalau perasaan Ibu sendiri bagaimana tuh? Walaupun ada kendala, apa merasa kecewa atau senang atau bagaimana kira-kira? Ya kemungkinan perasaan saya senang, tapi dalam hal ini saya harus bisa memperbaikinya nantinya yang akan datang. Mungkin dalam hal ini anak-anak juga antusias dalam pembelajaran ini saya sudah sampaikan, yaitu pembelajaran penyajian data. Dalam hal ini anak-anak antusias melaksanakan pembelajaran yang saya hari itu sudah sampaikan ke anak-anak. Walaupun pembelajaran yang saya sampaikan saat itu belum maksimal, dalam bentuk medianya masih kurang. Baru yang saya gunakan hanya satu media yang saya gunakan pada saat itu. Iya, tadi Ibu menyebutkan juga ada hambatan ya Bu ya, ada kendala saat proses pembelajaran. Ibu sebutkan kendalanya itu dalam hal media. Berarti nanti ke depannya apa nih yang akan Ibu lakukan dengan kekurangan media tersebut? Ya mudah-mudahan saya dengan pengalaman yang saya sudah laksanakan dalam proses pembelajaran hari Kamis kemarin, saya harus lebih memperbaiki atau meningkatkan pembelajaran saya dalam pembelajaran RPP-nya, pembuatan RPP-nya lebih diferensinya lebih bagus. Terus alat medianya yang saya gunakan juga nanti saya berikan berbagai macam atau beragam yang saya akan tampilkan ke anak-anak. Nah, berarti kalau tadi saya konfirmasikan berarti Ibu belum puas ya, walaupun belum puas sepenuhnya dengan walaupun hasilnya ada, tapi Ibu belum merasa puas, begitu Ibu yang Ibu rasakan. Nah, tadi ada beberapa hal yang mau Ibu perbaiki ya. Tadi diantaranya mengenai mungkin seperti pengelolaan kelasnya juga mungkin Bu. Pengelolaan kelas juga kurang maksimal, anak-anak juga belum bisa komunikasinya dengan baik di depan kelas. Itu anak-anak ya. belum bisa mengkomunikasikan, belum pede, belum percaya diri lah gitu belum percaya diri, dia mengkomunikasikan atau memberikan presentasinya di depan kelas, dia belum percaya diri. Jadi anak-anak masih ragu-ragu. Masih ragu-ragu ya. Kemudian ada hal lain lagi Bu yang menurut Ibu kurang maksimal selain tadi anak dalam mengkomunikasikannya kurang pede? Kemudian media diskusi juga dia anak-anak belum belum menyatu dengan teman-temannya, kurang kerjasamanya atau bagaimana? Kerjasama masih kurang,
tapi dia masih peduli dengan anaknya, Oh, dengan iya. Teman-temannya. peduli dengan teman-teman, kerjasama masih bisa kerjasama, tapi dia peduli dengan teman-teman masih kurang. Oh, tuh. Selanjutnya, hal positif apa yang sudah Ibu lakukan selama proses pembelajaran ini? Hal positifnya anak-anak antusias. Oh, Semangat. kelihatan. Dengan adanya pembelajaran matematika ini secara konkret ya, Iya. menggunakan media, walaupun satu media, tapi anak-anak semangat dengan teman-temannya, kerjasamanya juga ada, semangat, dan juga dia masih ingin tahu gitu. Iya, jadi antusiasmenya ya sama curiosity anaknya juga, tinggi gitu. tinggi. Ya, jadi walaupun medianya hanya satu ya, ya Bu. Apalagi kalau lebih beragam mungkin Bu, mungkin anak lebih terfasilitasi ya. Pasti lah, Iya. gitu. Kalau misalnya saya mau menyediakan alat medianya yang lebih beragam. Ya. Tadi kalau kalau dalam kerjasama tadi sudah ada ya, sudah tampak juga anak. Nah, yang akan Ibu ubah atau Ibu maaf, yang akan Ibu ubah atau Ibu tingkatkan pada pertemuan selanjutnya kira-kira apa saja nih Bu? Saya akan mempersiapkan RPP yang lebih maksimal, lebih menarik untuk anak-anak. Terus alat medianya juga mungkin beragam, karena matematikanya kan beragam, pembelajaran matematika ini kan secara konkret ya. Jadi kontekstualnya lebih tinggi mungkin ya. Jadi saya harus menyediakan alat peraganya yang lebih beragam untuk pembelajaran berikutnya. Ya, kalau untuk penyusunan kemarin membuat tabel kan ya Bu ya. Kemarin berat badan sebetulnya sudah kontekstual sekali ya Bu ya. Mungkin nanti besok dengan mereka mencari data apalagi gitu ya. Baik Bu. Kemudian ada hal lainnya Bu mungkin terkait LKPD atau LKS-nya? LKS-nya saya akan meningkatkan bahan ajarnya akan saya tingkatkan, lebih menarik untuk anak-anak. Ya, lebih dikembangkan lagi. Itu ya mungkin Bu. Kalau menurut Ibu kegiatan pembelajaran kemarin itu sudah memenuhi semua kebutuhan anak, sudah berdiferensiasi sepenuhnya atau belum? Atau bagaimana? Belum. Oh, belum. Ya, karena memang di situ kita dituntut juga pasti akan lebih berat ya buat guru. Namun kalau saya rasa hasilnya juga akan memuaskan buat anak-anak. Di situ kebutuhan anak akan terpenuhi dengan diferensiasi. Saya akan berusaha untuk memaksimalkan pembelajaran berikutnya. Jadi kalau kemarin saya sudah tampak sih dalam diferensiasi produknya, kalau sudah tampak sih ya sudah tampak ya. Baik. Kemudian rencana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan selanjutnya nih? Tadi kan perbaikan RPP ya. Pertama penyusunan materi yang saya harus siapkan, terus RPP-nya juga saya harus siapkan juga, alat dan media pembelajarannya juga harus beragam gitu. Iya. Baik, ada boleh saya ngasih masukan Bu? Ya, boleh. Saya mau tanyakan tentang kemarin yang ice breaking-nya nih Bu, gitu ya. Ya, ice breaking-nya Ibu tuh kemarin baru menyampaikan di awal saja kayaknya yang anak-anak menyanyi itu. Kira-kira menurut Ibu itu sudah cukup atau masih perlu dikembangkan lagi tuh? Untuk pendidikan sosio-emosional kan termasuk salah satunya adalah ice breaking pada saat pembelajaran. Nah, seperti yang sudah Ibu lakukan, kalau menurut Ibu itu masih perlu dikembangkan atau itu kira-kira sudah cukup segitu aja atau gimana? Masih perlu dikembangkan. Masih perlu dikembangkan lagi. Oke, ya. Baik Ibu, mungkin itu sih yang ingin saya konfirmasikan ya ke Ibu terkait pembelajaran yang saya observasi kemarin. Kalau dari segi kalau saya melihat dari RPP yang kita susun bersama, RPP yang kita buat, semuanya sih unsur-unsur yang harus ditampilkan sudah tampak semua, termasuk kemarin Ibu pembelajaran saintifiknya ya, itu sudah tampak, kemudian discovery learning-nya gitu ya, atau PBL kemarin, namun mungkin lebih menjurus ke discovery learning gitu ya, itu sudah tampak semua. Juga tadi PSE-nya pendidikan sosio-emosional juga di situ ada ada kepedulian anak-anak gitu ya. Nah, itu yang mau Ibu tingkatkan di situ ya, kepedulian anak-anak kalaupun kerjasama sudah ada. Baik itu Ibu, terima kasih atas pembelajaran yang berharganya. Kemarin saya sudah menyaksikan bagaimana
kerennya, hebatnya Ibu Guru satu ini Pak ini. Ternyata saya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ibu Mana. Ada yang ingin disampaikan? Ya, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih juga atas masukannya Bapak. Terima kasih juga. Ya, sama-sama saya juga belajar Bu dari Ibu, banyak sekali belajar. Ya, terima kasih sekali itu percakapan pasca observasi yang sudah saya lakukan bersama Ibu Mana Herliani, guru kelas 5A terkait kegiatan pembelajaran matematika yang sudah kami lakukan beberapa hari lalu. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.